Kami di sini akan menjelaskan tentang hadis muhkam dan muhtalif. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Paula Heronisa dengan NIM 123010165 Dan saya Maesa Diputra Agustian dengan NIM 12430101163. Oke, di sini aku pengen nanya nih ke saudara Mahesa. Kalau misalnya definisi hadis muhkam itu apa sih? Jadi definisi muhkam adalah ayat yang merujuk pada ayat-ayat dalam Al-Quran yang memiliki makna yang jelas dan tegas, sehingga tidak memerlukan penafsiran yang rumit. Begitu, saudara. Nah, kalau misalnya definisi muhkam itu ada berapa sih? Nah, definisi muhkam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kejelasan makna, yang dimana kejelasan makna ini mengandung ayat-ayat muhkam yang memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu. Mereka menyampaikan pesan yang langsung dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang kedua, kepastian hukum, yang dimana kepastian hukum ini mengandung ayat-ayat yang seringkali berisi perintah atau larangan yang bersifat tegas, memberikan panduan yang pasti dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam. Seperti itu ya. Kalau di ayat-ayat muhkam itu biasanya dijelasin tentang apa aja sih? Nah, contoh ayat muhkam ini biasanya menjelaskan tentang kewajiban sholat, zakat, dan puasa. Juga seringkali dikategorikan sebagai muhkam karena mereka memberikan instruksi yang jelas dan langsung. Seperti itu ya. Oke, jadi aku pengen nanya nih ke saudara Mahesa. Apa sih pentingnya memahami hadis muhkam? Pentingnya memahami hadis muhkam itu sebagai dasar pemahaman, yang dimana memahami ayat-ayat muhkam ini sangat penting bagi umat Islam untuk membangun dasar pemahaman yang kuat tentang ajaran agama. Juga yang kedua ya sebagai menghindari kesalahpahaman, yang dimana dengan memahami ayat-ayat ini umat Islam dapat menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul dari penafsiran atau ayat-ayat yang lebih kompleks atau ambigu gitu. Oke, terima kasih ya saudara Mahesa. Dari tadi kan udah ngejawab pertanyaan aku tentang hadis muhkam gitu. Ya, sama-sama saudari Paula. Nah, ini dari tadi kan saudari Paula terus nih yang bertanya kepada saya tentang apa itu hadis muhkam. Nah, sekarang saya nih yang akan bertanya kepada saudari Paula. Ya, menurut Paula nih, apa sih definisi muhtalif itu? Oke, dalam konteks bahasa Arab dan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian agama, merujuk pada suatu hal yang berbeda, bervariasi atau bertentangan gitu, muhtalif itu. Dan dalam konteks Al-Quran dan tafsir yang menggambarkan ayat-ayat yang memiliki makna yang berbeda atau bertentangan satu sama lainnya. Kalau boleh tahu, definisi muhtalif itu terbagi menjadi beberapa bagian. Oke, jadi definisi muhtalif itu terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu ada perbedaan atau variasi. Jadi muhtalif itu berasal dari khalafa yang berarti perbedaan. Dalam konteks ini, muhtalif merujuk pada perbedaan pendapat, pandangan, dan interpretasi mengenai suatu hal. Terus yang kedua ada ayat muhtalif. Dalam konteks Al-Quran, istilah ini dapat merujuk pada ayat-ayat yang tampak memiliki makna yang berbeda atau bertentangan. Ini seringkali ditemukan di penafsiran yang mendalam untuk memahami konteks dan makna yang sebenarnya. Yang ketiga itu ada perbedaan pendapat, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi muhtalif juga dapat merujuk pada perbedaan pendapat di antara para ulama atau cendekiawan mengenai suatu isu, baik dalam hal hukum, teologi, maupun tafsiran. Seperti itu. Nah, kalau misalnya saudara Mahesa pengen tahu atau pengen menjumpai tentang contoh muhtalif, itu bisa ditemui di dalam tafsir atau ilmu fikih. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas definisi muhtalif dan contoh beberapa muhtalif gitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih, apa sih pentingnya memahami muhtalif itu? Oke, di sini aku sebutin beberapa aja ya.
Jadi yang pertama itu mukhtalif bisa membuat kita menjadi bersifat keterbukaan dalam berpikir gitu. Jadi dalam memahami mukhtalif membantu umat Islam untuk lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat dari pandangan serta menghargai keragaman dalam interpretasi antar agama. Selanjutnya itu dialog dan diskusi. Dengan memahami mukhtalif, jadi kita antar umat Islam tuh bisa terlibat dalam suatu dialog atau diskusi sehat mengenai isu-isu agama dalam sosial. Oke. Nah, yang terakhir itu kita bisa dengan memahami mukhtalif, kita bisa pencarian kebenaran. Itu tuh maksudnya kita bisa memahami perbedaan yang mendorong individu untuk mencari kebenaran dan memahami konteks di balik perbedaan tersebut. Kan tadi disebutin ya, terhadap perbedaan gitu. Sehingga kita tuh bisa mengambil keputusan yang lebih baik, bijaksana dalam praktik keberagamaan. Seperti itu, Maesa. Terima kasih kepada Saudari Paula yang sudah menjelaskan tentang definisi mukhtalif itu seperti apa. Oke, di sini kita akan bacain contoh hadis muhkam dan mukhtalif. Yang dimana contoh hadis muhkam ini ya, salah satunya yaitu tentang sholat gitu ya. Yang berarti kan Islam dibangun di atas 5 pokok: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini jelas dan tegas gitu dalam menyatakan rukun Islam yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. Mungkin itu saja ya. Terima kasih juga pertanyaannya untuk